Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kepada Ibu Dr. Gustiarmi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan Bahasa Indonesia di SD. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan membahas diskusi dengan topik MMP, yaitu membaca dan menulis permulaan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Tiara Nuraini selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelum masuk ke dalam materi pembahasan, kita akan mengenal anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Kepada rekan-rekan saya, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Dwi Ria Latifah. Saya Wina Stefania Iriani. Kenalkan, nama saya Putri Handayani. Dan yang terakhir adalah saya Insyirah Mezaluna Ageng Pritami. Perkenalannya sudah, langsung saja kita ke materi membaca dan menulis permulaan. Definisi menulis dan membaca permulaan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di jenjang sekolah dasar. Membaca dan menulis permulaan atau biasa disingkat dengan MMP adalah membaca dan menulis dalam arti sesungguhnya, yaitu menyuarakan kata atau kalimat yang tertulis, atau biasa disebut dengan membaca, dan menuliskan bahasa lisan atau menyalin yang biasa disebut dengan menulis, yang merupakan pelajaran utama di kelas permulaan di sekolah dasar. Pelajaran membaca dan menulis permulaan ini bantu-membantu. Ketika membaca, terjadi proses menyuarakan huruf yang tertulis, dan ketika kita menulis, terjadi proses menuliskan apa yang dilihat atau didengar, menurut Depdikbud tahun 1978. Berdasarkan kemampuan MMP seseorang dapat mengikuti kegiatan bahasa tulis untuk menerima atau memahami dan menyampaikan informasi secara tertulis. Karena pengajaran MMP merupakan aspek pengajaran bahasa yang sangat penting, mengingat hasilnya akan sangat bermanfaat untuk mengikuti atau mempelajari semua bidang studi lain. Membaca dan menulis permulaan atau MMP merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki anak untuk dapat membuka cakrawala pengetahuan yang lebih luas. Untuk itu, kemampuan MMP harus dipupuk sejak dini. Jika membaca merupakan kemampuan berbahasa tulis yang bersifat reseptif, maka menulis merupakan kemampuan yang menghasilkan tulisan. Dalam pelaksanaan pembelajaran membaca dan menulis permulaan, guru sering dihadapkan pada siswa yang mengalami kesulitan, baik yang berkenaan dengan hubungan bunyi huruf, suku kata, kalimat sederhana, maupun ketidakmampuan siswa memahami isi bacaan. Selanjutnya, ada model pembelajaran MMP Bahasa Indonesia. Guru dapat memilih model MMP yang paling tepat dan paling cocok sesuai dengan situasi dan kondisi siswanya. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar MMP ini terbagi ke dalam 2 tahapan, yaitu yang pertama ada pembelajaran tanpa buku, dan kedua ada pembelajaran dengan menggunakan buku. Sekarang mari kita bahas tahapan yang pertama, yaitu pembelajaran tanpa buku. Pembelajaran membaca permulaan tanpa buku ini berlangsung pada awal-awal anak bersekolah atau pada minggu-minggu pertama mereka duduk di bangku sekolah. Berikut merupakan langkah-langkah untuk melakukan pembelajaran tanpa buku di dalam kelas. Yang pertama ada menunjukkan gambar. Variasi ini dilakukan dengan cara guru memperlihatkan sebuah gambar yang melukiskan sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 2 anak, perempuan dan laki-laki. Hal ini dimaksudkan untuk menarik minat dan perhatian anak. Selanjutnya, menceritakan gambar. Guru menceritakan gambar tersebut dengan memberi nama terhadap peran-peran yang terdapat di dalam gambar. Penamaan tokoh-tokoh hendaknya menggunakan huruf-huruf yang pertama-tama hendak diperkenalkan kepada anak. Misalnya, dapat menyebutkan Mama untuk gambar ibu, Mimi untuk gambar anak perempuan, dan Nana untuk gambar anak laki-laki, serta Papa untuk gambar ayah. Selanjutnya, siswa bercerita dengan bahasa sendiri. Pada tahapan ini, guru meminta 1-2 orang siswa untuk menceritakan kembali gambar tersebut dengan bahasanya sendiri. Selanjutnya, memperkenalkan bentuk-bentuk huruf atau tulisan melalui bantuan gambar. Pada fase ini, guru mulai melepaskan gambar-gambar secara terpisah dan menempelinya dengan tulisan sebagai keterangan atas gambar tersebut. Sebagai contoh, di bawah gambar ibu tertera tulisan yang berbunyi "ini mama" atau "ini ibu", tergantung kepada pemilihan metode MMP yang digunakan. Selanjutnya ada membaca tulisan bergambar. Pada fase ini, guru mulai melakukan proses pembelajaran membaca sesuai dengan metode yang dipilihnya.
Jika menggunakan metode eja atau metode bunyi pengenalan lambang atau tulisan, akan diawali dengan pengenalan huruf-huruf melalui proses hafalan. Jika menggunakan metode global atau metode SAS, proses pembelajaran membaca akan dimulai dari pengenalan struktur kalimat sederhana, lalu diuraikan menjadi kata, kata menjadi suku kata, hingga unit terkecil di tingkat huruf. Setelah itu dilakukan sintesis rangkaian huruf menjadi suku kata menjadi kata-kata, menjadi kalimat hingga kembali lagi ke struktur semula. Yang kedua, pembelajaran dengan menggunakan buku. Langkah awal yang paling penting di dalam pembelajaran MMP dengan buku adalah bagaimana menarik minat dan perhatian siswa agar mereka tertarik dengan buku bacaan dan mau belajar sendiri yang dilandasi motivasi intrinsik. Kondisi belajar terpaksa atau dipaksakan harus dihindari. Ada beberapa langkah pembelajaran MMP dengan menggunakan buku. Kegiatan pembelajaran pada fase ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan awal, yakni pembelajaran MMP tanpa buku. Dengan demikian, diasumsikan anak-anak tidak berangkat dari kondisi nol. Berikut beberapa alternatif pembelajaran MMP dengan menggunakan buku, yaitu membaca buku pelajaran atau buku paket. Langkah-langkah pembelajaran adalah: yang satu, siswa diberi buku paket yang sama dan diberi kesempatan untuk melihat-lihat isi buku tersebut. Yang kedua, siswa diberi penjelasan singkat mengenai buku tersebut tentang warna jilid, tulisan atau judul luar, dan sebagainya. Yang ketiga, siswa diberi penjelasan dan petunjuk tentang bagaimana cara membuka halaman buku agar buku tetap terpelihara dan tidak cepat rusak. Yang keempat, siswa diberi penjelasan mengenai fungsi dan kegunaan angka-angka yang menunjukkan halaman buku. Yang kelima, siswa diajak memusatkan perhatian pada salah satu teks atau bacaan yang terdapat pada halaman tertentu. Yang keenam, jika bacaan itu disertai gambar, sebaiknya terlebih dahulu guru bercerita tentang gambar tersebut. Yang ketujuh, selanjutnya barulah pelajaran membaca dimulai. Guru dapat mengawali pembelajaran ini dengan cara yang berbeda-beda. Selanjutnya, membaca buku atau majalah anak yang sudah terpilih. Pengenalan terhadap jenis bacaan lain selain buku ajar sangat membantu anak di dalam menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca sejak dini. Namun, tentu saja pemilihan buku dan majalah bebas itu perlu dilakukan guru dengan mempertimbangkan taraf kemampuan siswa. Asas kebermaknaan dan kebermanfaatan, kemenarikan, keterbacaan, dan kemudahan memperolehnya untuk langkah awal. Bacaan-bacaan sederhana hendaknya menjadi pilihan utama kosakata yang dipakai dalam bacaan tersebut. Hendaknya mengandung huruf-huruf yang sudah dikenal anak, di samping pemakaian kosakata yang juga dianggap yang sudah dikenal anak. Selanjutnya, membaca bacaan susunan bersama guru siswa. Untuk menerapkan model ini, langkah yang ditempuh yaitu: 1. Guru memperlihatkan beberapa gambar anak, diminta untuk menyebutkan gambar-gambar tersebut. Kedua, di samping gambar, guru juga memperlihatkan beberapa kartu. Bisa kartu huruf, kartu suku kata, atau kartu kata. Anak diminta menempelkan kartu dimaksud di bawah gambar sehingga gambar dimaksud menjadi berjudul. Ketiga, 1-2 gambar dipilih anak untuk bahan diskusi dan sebagai stimulasi untuk membuat bacaan bersama. Melalui arahan dan bimbingan guru, misalnya melalui kegiatan tanya jawab, diharapkan guru dan siswa dapat menyusun bersama. Selanjutnya, membaca bacaan susunan siswa atau kelompok perseorangan. Langkah-langkah yang ditempuh pada kegiatan ini pada dasarnya hampir sama dengan kegiatan membaca bacaan susunan bersama. Guru siswa itu hanya pada kegiatan ini lebih banyak melibatkan kegiatan siswa,
Guru berkeliling untuk mengontrol dan membimbing siswa atau kelompok siswa yang mengalami kesulitan. Tentu saja pada kegiatan ini lebih banyak diperlukan alat bantu, baik gambar-gambar maupun kartu-kartu atau alat ajar lainnya. Materi selanjutnya adalah metode pembelajaran MMP Bahasa Indonesia. Berikut ini akan dikemukakan metode-metode MMP. Yang pertama, metode abjad atau huruf. Pelaksanaan pengajaran MMP dengan metode abjad dimulai dengan pengenalan huruf yang akan diajarkan. Dengan melafalkannya menurut nama huruf itu. Huruf D dilafalkan menjadi D. Huruf K dilafalkan K. Huruf-huruf yang sudah diajarkan itu dirangkaikan menjadi suku kata, menjadi kata, dan setelah mengenal beberapa kata baru dirangkai menjadi kalimat. Yang kedua, metode eja. Metode eja hanya nama lain dari metode abjad dan metode bunyi. Karenanya penerapannya pun dimulai dari pengenalan huruf yang akan diajarkan, dirangkai menjadi suku kata, menjadi kata, dan setelah mengenal beberapa kata dirangkai menjadi kalimat. Metode ini merupakan metode sintesis semata. Sebagai contoh, A, B, C, D, E, F, dan seterusnya dilafalkan sebagai A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Kegiatan ini diikuti dengan latihan menulis lambang tulisan seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Setelah melalui tahapan ini, para siswa diajak untuk berkenalan dengan suku kata dengan cara merangkai beberapa huruf yang sudah dikenalkannya. Misalkan B, A, D, U menjadi ba. D, U menjadi du. Ba, du dilafalkan badu. Proses ini sama dengan menulis permulaan. Setelah anak-anak bisa menuliskan huruf-huruf lepas, kemudian dilanjutkan dengan belajar menulis rangkaian huruf yang berupa suku kata. Proses pembelajaran selanjutnya adalah pengenalan kalimat-kalimat sederhana. Contoh-contoh perangkaian huruf menjadi suku kata, suku menjadi kata, kata menjadi kalimat diupayakan mengikuti prinsip pendekatan spiral, komunikatif, dan pengalaman bahasa. Artinya pemilihan bahan ajar untuk pembelajaran MMP hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret menuju hal-hal yang abstrak, dari hal-hal yang mudah, akrab, familiar dengan kehidupan murid menuju hal-hal yang sulit dan mungkin merupakan sesuatu yang baru bagi murid. Ketiga, metode bunyi. Proses pembelajaran membaca permulaan dengan metode bunyi hampir sama dengan metode eja. Perbedaannya terletak pada sistem pelafalan abjad atau huruf. Contohnya adalah proses pembelajaran membaca permulaan ini melalui proses pelatihan penguatan yang diberikan dalam melaksanakan proses pembelajaran membaca permulaan. Melalui metode ini mampu membangkitkan motivasi untuk terus belajar dan berlatih. Metode ini sebenarnya merupakan bagian dari metode eja. Prinsip dasar dan proses pembelajarannya tidak jauh beda dengan metode eja. Perbedaannya terletak hanya pada cara atau sistem pembacaan atau pelafalan abjad atau huruf-hurufnya. 4. Metode suku kata. Metode ini pelaksananya dimulai dengan mengenalkan beberapa suku kata yang kemudian dirangkai menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Pengenalan huruf dilakukan dengan mengupas suku kata dan kemudian merangkaikannya kembali. Metode ini didasari anggapan bahwa konsonan baru dapat diucapkan dengan sempurna setelah digabungkan dengan bunyi vokal. Langkah-langkah pembelajaran MMP dengan metode suku kata adalah 1. Tahap pertama, pengenalan suku-suku kata. Proses pembelajaran MMP dengan metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, ka, ki,
ku, ke, ko, dan seterusnya. Kedua, tahap perangkaian suku kata menjadi kata. Suku kata tersebut kemudian dirangkai menjadi kata bermakna. Sebagai contoh dari daftar suku kata tadi, guru dapat membuat berbagai variasi panduan suku kata menjadi kata yang bermakna. Untuk bahan ajar MMP, kata-kata tadi misalnya bo, bi, cu, ci, ka, ki, bi, bu, ca, ci, ku, bi, ci, ca, ku, da. Tahap ketiga yaitu perangkaian kata menjadi kelompok kata atau kalimat sederhana. Kegiatan tersebut dapat dilanjutkan dengan proses perangkaian kata menjadi kalimat sederhana. Contohnya, perangkaian kata menjadi kalimat dimaksud seperti tampak pada contoh berikut, yaitu baca, buku, cu, ci, ka, ki. Tahap keempat, pengintegrasian kegiatan perangkaian dan pengupasan kalimat, kata-kata, suku kata. Kelima, metode kata. Metode ini dimulai dengan mengenalkan beberapa kata. Kata-kata itu dipilih sehingga mewakili huruf yang akan diajarkan. Setelah kata-kata itu dapat dibaca anak-anak, kata-kata itu dikupas menjadi suku kata dikupas menjadi huruf. Selanjutnya, dilakukan perangkaian huruf menjadi suku kata dan suku kata menjadi kata. Dengan kata lain, hasil pengupasan tadi dikembalikan lagi ke bentuk awal sebagai kata lembaga atau kata semula. 6. Metode global atau kalimat. Metode ini lebih dikenal dengan nama metode global karena pelaksanaannya dimulai dengan penyajian kalimat secara global. Kalimat itu ditirukan guru membacanya dan murid mengikutinya. Setelah meniru, diharapkan anak dapat membaca sendiri serta dapat mengenal kata-katanya satu persatu. Setelah itu baru dianalisis hingga mereka mengenal huruf. Metode ini mengutamakan analisis semata. Semua huruf dikenalkan kepada anak dengan menganalisis kalimat. Latihan sintesis tidak dipentingkan seperti dalam metode kata. Karena itu, pantaslah ada yang mengatakan metode global adalah metode analisis semata. Kebalikan dari metode abjad atau bunyi yang hanya mengenal sintesis semata sehingga disebut metode sintesis. 7. Metode SAS. Metode SAS sebenarnya metode analisis yang mengutamakan inti yang didasari ilmu jiwa Gestalt sebagaimana metode kalimat. Menurut Sujono tahun 1984 dan Broto 1982. Pelaksanaannya dimulai dari mengenalkan struktur kalimat yang disertai gambar. Selanjutnya dianalisis hingga berupa kata. Kata dianalisis atas huruf-huruf yang membentuknya. Setelah dianalisis, disintesiskan kembali menjadi struktur asal dan struktur lain. Dalam penerapannya, diharapkan siswa dapat mengenal huruf-huruf dengan sendirinya melalui analisis dan menyintesiskannya baik dalam bentuk struktur semula maupun struktur lainnya. Menurut Broto pada tahun 1980 dan Depdikbud 1978. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang strategi pembelajaran MMP Bahasa Indonesia. Yang pertama, dengan mengkolaborasikan berbagai metode dan media agar pembelajaran dapat berhasil dengan baik. Kolaborasi media yang diberikan adalah dengan adanya media gambar dan huruf timbul serta membaca nyaring. Yang kedua, merekam bahasa siswa yang digunakan oleh siswa di dalam percakapan mereka. Nah, direkam untuk digunakan bahan bacaan. Karena bahasa yang digunakan sebagai bahan adalah bahasa siswa sendiri, maka siswa tidak akan mengalami kesulitan. Hal ini erat hubungannya dengan siswa pada waktu sekolah. Dari segi kebahasaannya, mereka telah menguasai bahasa ibunya. Mereka juga mempunyai berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar rumahnya.
latar belakang kebahasaan, pengetahuan, serta pengalaman mereka berbeda-beda. Yang ketiga, menampilkan gambar sambil bercerita. Dalam hal ini, guru memperlihatkan gambar kepada siswa sambil bercerita sesuai dengan gambar tersebut. Kalimat-kalimat yang digunakan guru dalam bercerita itu digunakan sebagai pola dasar bahan membaca. Gambar-gambar itu harus menarik dan dapat dirangkai menjadi cerita. Kartu kalimat yang disertakan pada gambar yang dibaca siswa akan menarik perhatian siswa. Mereka memperhatikan kartu dan tulisan tersebut. Siswa dapat melihat bahwa secara keseluruhan tulisan kalimat itu berbeda-beda untuk setiap gambar. Dan yang keempat yaitu guru dapat menggunakan kartu kalimat, kartu kata, kartu huruf, dan kartu gambar. Nah, selain itu, guru dapat menggunakan papan flanel untuk menguraikan dan menggabungkan kartu-kartu tersebut. Selanjutnya ada teknik pembelajaran MMP Bahasa Indonesia. Ada 4 teknik yang diterapkan pada pembelajaran menulis permulaan, yaitu teknik ceramah, teknik latihan, teknik tugas, dan teknik tanya jawab. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada teknik ceramah, yaitu digunakan untuk menjelaskan aturan tata tulis dan mengenalkan huruf kepada siswa. Misalnya, guru mengenal huruf A sampai dengan Z dan menjelaskan cara pengucapannya. Yang kedua, teknik latihan digunakan untuk melatih siswa menggunakan aturan-aturan dalam menulis. Misalnya, siswa diminta melafalkan huruf, membaca kata, dan kalimat di depan kelas. Yang ketiga, teknik tugas, yaitu guru memberi tugas menulis baik di sekolah maupun di rumah. Misalnya, siswa diminta menyimpulkan isi teks yang sudah dibaca. Dan yang keempat, yaitu teknik tanya jawab, digunakan pada pemahaman makna kata dan makna kalimat. Guru dan siswa bertanya jawab tentang makna. Misalnya, tanya jawab tentang informasi yang terdapat dalam bacaan yang sudah dibaca. Materi selanjutnya tentang penerapan membaca dan menulis permulaan pembelajaran bahasa Indonesia. Metode eja adalah belajar membaca yang dimulai dari ejaan huruf demi huruf. Siswa mulai diperkenalkan dengan lambang-lambang huruf. Nah, pembelajaran metode eja ini terdiri dari pengenalan huruf atau abjad A sampai dengan Z dan pengenalan bunyi huruf atau fonem. Metode kata lembaga didasarkan atas pendekatan kata, yaitu cara memulai mengajarkan membaca dan menulis permulaan dengan menampilkan kata-kata. Metode global adalah belajar membaca kalimat secara utuh. Metode SAS didasarkan atas pendekatan cerita. Metode pembelajaran di atas dapat diterapkan pada siswa kelas rendah di sekolah dasar. Guru dianjurkan memilih salah satu metode yang cocok dan sesuai untuk diterapkan pada siswa. Seorang guru sebaiknya mempertimbangkan pemilihan metode pembelajaran yang akan digunakan sebagai berikut. Yang pertama, ada dapat menyenangkan siswa. Yang kedua, tidak menyulitkan siswa untuk menyerapnya. Yang ketiga, bila dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Dan yang keempat, tidak memerlukan fasilitas dan sarana yang lebih rumit. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang membaca dan menulis lanjutan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu ada definisi dari membaca dan menulis lanjutan. Membaca lanjut merupakan tingkatan proses penguasaan membaca guna memperoleh isi pesan yang terkandung dalam tulisan. Membaca lanjut biasa disebut dengan reading to learn. Kegiatan membaca lanjut biasanya terdiri dari mencari kalimat topik, menceritakan kembali parafrase, serta melanjutkan cerita dan mempraktekkan petunjuk. Menulis lanjut merupakan kegiatan pembelajaran di mana peserta didik sudah bisa mengarang, menyusun pikiran, menulis pengalaman, menyatakan keinginan dalam bentuk kalimat ataupun wacana. Nah, pengajaran menulis lanjut di sekolah dasar ini berfokus pada pelatihan ataupun penyusunan dengan ejaan yang tepat dan benar. Nah, selanjutnya adalah model membaca dan menulis lanjutan bahasa Indonesia.
Nah, beberapa model pembelajaran telah dilakukan oleh guru. Di antaranya adalah ceramah, diskusi, demonstrasi, dan sebagainya. Nah, model pembelajaran membaca mencakup beberapa model, di antaranya ialah model Directed Reading Thinking Activity, model K, W, dan L, yaitu Know, Want to Know, and Learn. Model PURPE yaitu Predict, Organize, Rehearse, Practice, Evaluate. Dan juga model ECOLA yaitu The Extending Concept Short Language Activity. Dan pada model pembelajaran menulis mencakup beberapa komponen, yaitu model brainstorming, brainwriting, dan model roundtable. Ada juga model Brown dan model sugesti. Selanjutnya, yuk kita bahas mengenai metode membaca dan menulis lanjutan dari bahasa Indonesia. Yang pertama ada metode Think, Talk, and Write. Nah, metode ini merupakan metode pembelajaran dari sesuatu yang dapat mengajak siswa untuk berpikir, mau berbicara ataupun berdiskusi, dan menuliskan hasil diskusinya. Biasanya metode ini dapat digunakan secara berkelompok. Dan metode kedua adalah metode Picture and Picture. Metode Picture and Picture merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dengan menggunakan pendekatan komunikatif. Dan metode ini menggunakan gambar sebagai media pembelajarannya loh. Strategi ini mirip dengan example dan non-example, yaitu menggunakan metode gambar yang diberikan kepada siswa dan harus dipasangkan atau diurutkan secara logis. Gambar-gambar ini menjadi suatu perangkat utama dalam proses pembelajaran. Untuk itulah, sebelum proses pembelajaran berlangsung, guru sudah menyiapkan gambar yang akan ditampilkan, baik dalam bentuk kartu ataupun dalam bentuk grafik berukuran besar. Gambar-gambar tersebut juga dapat ditampilkan dalam bentuk PowerPoint dan lain sebagainya. Yang ketiga, metode Complete Sentence. Metode Complete Sentence merupakan mode pembelajaran yang mengarahkan siswa belajar melengkapi paragraf yang belum sempurna dengan menggunakan kunci jawaban. Keempat, metode masalah dan peristiwa. Pada metode ini dilakukan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menemukan pokok masalah yang disajikan sebagai sumber ide. Pembelajarannya dapat dilakukan dengan menghadirkan benda ataupun peristiwa, baik dalam bentuk gambar maupun dengan kenyataan. Dan benda dan gambar tersebut dipilih dengan mendasarkan pada materi dan tema, konteks, kekinian, dan juga pengalaman dari siswa itu sendiri. Lalu yang terakhir adanya metode pengalaman nyata. Metode ini dilakukan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menulis kreatif cerita anak. Contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya itu seperti bagaimana cara memulai, apa yang harus diceritakan, dan bagaimana cara mengakhirinya. Pembelajaran pengalaman nyata bisa menjadi solusi loh, karena pembelajaran ini menghadirkan pengalaman nyata siswa sebagai bahan yang akan dituliskan menjadi cerita anak. Dan semua siswa pastinya memiliki pengalaman yang berkesan. Fokus pengalaman yang dipilih harus berdasarkan pada materi dan juga tema. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai strategi membaca dan menulis lanjutan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah strategi membaca lanjutan, yang di bawahnya ada strategi memprediksi isi bacaan, yang mana berfungsi untuk mengaitkan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh pembaca guna memahami topik yang akan dibahas. Lalu yang kedua ada strategi skimming dan scanning. Skimming artinya membaca cepat, dan juga scanning artinya memindai, yaitu teknik membaca yang digunakan untuk membaca dengan cepat. Skimming digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang isi bacaan, sedangkan scanning digunakan untuk mencari informasi secara spesifik. Lalu yang ketiga, strategi menggunakan gambar dengan keterangan. Nah, strategi ini bertujuan untuk memahami bacaan dengan menggambarkan isi teks dalam bentuk gambar maupun ilustrasi. Yang keempat adanya strategi SQ3R. Strategi SQ3R ini adalah singkatan dari survey, question, read, recite, and review, yang merujuk pada langkah-langkah survei, membuat pertanyaan, membaca, mengulang, dan mengulas. Dan berikut adalah strategi menulis lanjutan dalam kelas tinggi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan. Latihan menjawab pertanyaan secara lisan berdasarkan bahan simakan sangatlah menunjang pengembangan keterampilan berbahasa lisan siswa.
Lalu yang kedua ada bermain tebak-tebakan. Bermain tebak-tebakan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara loh. Cara yang sederhananya seperti guru mendeskripsikan secara lisan suatu benda tanpa menyebutkan nama bendanya. Wah, berarti tugas siswa menerka-nerka nama benda tersebut. Kira-kira apa ya nama benda itu? Dan yang ketiga, memberikan petunjuk. Memberi petunjuk seperti petunjuk mengerjakan sesuatu, petunjuk mengenai arah, ataupun letak suatu tempat. Memerlukan sejumlah persyaratan. Dan petunjuk itu harus jelas, singkat, dan juga tepat. Maka siswa yang sering berlatih akan mendapatkan kesempatan yang luas untuk berlatih memberikan petunjuk. Keempat, bermain peran. Bermain peran adalah simulasi tingkah laku dari orang yang diperankan. Tujuannya antara lain ialah melatih siswa untuk menghadapi situasi yang sebenarnya, lalu melatih praktik berbahasa lisan secara intensif, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah bercerita. Bercerita menuntun siswa menjadi pembicara yang baik dan juga kreatif. Dengan bercerita, siswa dilatih untuk berbicara dengan jelas, dengan intonasi yang juga tepat, menguasai pendengaran, dan juga untuk berperilaku secara menarik. Bahasan selanjutnya adalah teknik membaca dan menulis lanjutan bahasa Indonesia. Dalam melakukan kegiatan membaca, kita perlu mengetahui berbagai teknik membaca agar dapat membaca secara efektif. Berikut ini adalah tekniknya. Yang pertama, teknik baca layap atau skimming. Teknik membaca skimming termasuk membaca cepat dan digunakan dengan 5 tujuan, yaitu mengenal topik bacaan, opini, bagian penting organisasi bacaan, penyegaran, dan memperoleh kesan umum dari sebuah buku yang dibaca. Yang kedua, teknik baca tatap atau scanning. Teknik ini digunakan untuk menemukan kata tertentu dalam kamus atau bacaan kita. Yang ketiga, teknik baca pilih atau selecting. Teknik ini dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Yang terakhir adalah teknik baca lompat atau skipping, dipakai untuk menemukan bagian bacaan relevan dengan kebutuhan pembacanya dan dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian yang tidak diperlukan. Setelah keterampilan membaca, keterampilan menulis merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan. Teknik menulis lanjutan untuk siswa sekolah dasar mencakup beberapa aspek termasuk tata bahasa, kreativitas, dan struktur tulisan. Berikut ini adalah beberapa teknik menulis lanjutan yang bisa diterapkan di SD. Yang pertama, memahami beragam teks, menyajikan berbagai jenis teks seperti cerita, laporan, puisi, dan surat kabar untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang berbagai genre tulisan. Yang kedua, pengembangan ide dan pemikiran kreatif, mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan mengembangkan ide-ide mereka dengan menulis cerita yang menggambarkan pengalaman mereka atau cerita secara imajinatif. Yang ketiga, tata bahasa yang benar, memastikan bahwa siswa memahami aturan tata bahasa yang benar, seperti penggunaan tenses yang tepat, penggunaan kata sambung, dan struktur kalimat yang jelas. Selanjutnya, pengembangan struktur tulisan, mengajarkan siswa tentang elemen-elemen dasar sebuah tulisan, termasuk pengenalan, isi, dan kesimpulan. Siswa juga dapat mempelajari cara menggunakan paragraf untuk mengorganisir ide-ide mereka. Yang terakhir, revisi dan penyuntingan, mengajarkan siswa untuk menyunting tulisan mereka. Siswa perlu memahami bahwa menulis adalah sebuah proses dan tulisan pertama tidak selalu sempurna. Guru dapat memberikan panduan untuk membantu mereka memperbaiki tulisan mereka. Pemaparan selanjutnya adalah penerapan membaca dan menulis lanjut pembelajaran bahasa Indonesia. Berikut ini penerapan pembelajaran membaca dan menulis yang lebih lanjut di sekolah dasar pada kelas tinggi. Yang pertama, membaca. Kegiatan yang pertama ialah pembacaan rutin. Dorong anak-anak untuk membaca setiap hari. Sediakan beragam bacaan seperti buku cerita anak, majalah, buku bergambar, dan buku pelajaran yang sesuai dengan tingkat usia mereka. Kegiatan yang kedua ialah perpustakaan. Kunjungi perpustakaan lokal dengan anak-anak. Anda secara teratur, ini akan membantu mereka mengeksplorasi berbagai buku dan meningkatkan minat mereka dalam membaca.
Yang ketiga, membaca bersama. Bacakan buku bersama anak-anak Anda. Ini dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang cara membaca dan menghadirkan contoh pengucapan yang benar. Selanjutnya, diskusi bacaan. Setelah membaca bersama, ajak anak-anak untuk berbicara tentang cerita yang telah mereka baca. Tanyakan pertanyaan tentang karakter, plot, dan kesan moral dalam cerita tersebut. Yang terakhir, kunjungan ke penulis atau penyair. Jika ada kesempatan, ajak anak-anak untuk bertemu dengan penulis atau penyair lokal. Ini dapat menginspirasi mereka untuk mengejar minat dalam menulis. Yang kedua ialah menulis. Kegiatannya yaitu membuat jurnal harian. Beri anak-anak jurnal harian di mana mereka dapat mencatat pengalaman mereka dan pemikiran mereka sendiri. Ini akan membantu mereka mempraktikkan menulis secara teratur. Yang kedua, cerita pendek. Ajak anak-anak untuk menulis cerita pendek mereka sendiri. Mereka dapat membuat karakter dan plot cerita sesuai keinginan mereka. Yang ketiga, surat atau kartu pos. Biarkan anak-anak menulis surat atau kartu pos kepada teman atau anggota keluarga yang tinggalnya jauh. Ini akan membantu mereka berlatih menulis dengan tujuan. Yang keempat, proyek menulis. Ajak mereka untuk bekerja pada proyek menulis kreatif seperti membuat buku kecil, buku komik, atau cerita bersambung. Yang kelima, penggunaan kamus dan kata kunci. Ajarkan anak-anak cara menggunakan kamus bahasa Indonesia dan kata kunci untuk membantu mereka memahami ejaan dan makna kata-kata yang baru. Yang keenam, umpan balik positif. Berikan pujian dan dukungan yang positif ketika anak-anak menulis. Ini akan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam mengekspresikan diri mereka melalui tulisan. Dan yang terakhir, baca kembali lalu revisi. Ajarkan anak-anak untuk membaca kembali apa yang telah mereka tulis dan melakukan revisi jika diperlukan. Ini adalah bagian penting dari proses menulis yang baik. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai MMP atau membaca dan menulis permulaan. Cukup sekian, semoga teman-teman memahami dengan baik dan dapat diterapkan pada pembelajaran nantinya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.